Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah engkau merasakan ada tangisan yang tak terdengar oleh manusia, ada doa yang tak terucap dengan kata-kata? Namun percayalah, semuanya selalu sampai ke langit. Allah mendengar bahkan sebelum engkau berucap. Allah tahu perih hatimu bahkan sebelum air matamu jatuh. Maka, jangan pernah merasa sendiri, karena setiap lelahmu selalu dalam genggaman kasih sayangnya. Sahabatku, pernahkah engkau merasakan tersenyum di hadapan banyak orang padahal hatimu hampir runtuh? Pernahkah engkau merasakan berpura-pura kuat padahal jiwamu begitu rapuh? Dan pada akhirnya, hanya kepada Allah engkau mampu berbisik lirih, "Ya Allah, aku lelah." Coba tanyakan pada dirimu, berapa kali kau tersenyum di hadapan manusia padahal hatimu sudah hampir runtuh? Berapa kali kau berpura-pura kuat padahal jiwamu rapuh? Dan pada akhirnya kau hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku lelah." Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana, namun sesungguhnya ia adalah jeritan hati yang penuh luka, doa yang penuh air mata, sekaligus tanda bahwa hatimu masih ingin kembali kepadanya. Lelah bukan hanya tentang tubuh yang bekerja tanpa henti. Ada lelah yang jauh lebih dalam yang tidak bisa dipahami orang lain kecuali Allah semata. Kau menatap ke cermin, lalu melihat wajah sendiri. Di balik senyummu ada keletihan yang tak mampu kau sembunyikan dari hatimu sendiri. Kau bertanya dalam hati, apakah aku masih mampu melangkah? Kau berusaha menemukan jawaban, tetapi dunia terlalu bising untuk memberimu ketenangan. Dan akhirnya hanya kepada Allah kau bisikkan kalimat sederhana itu. Di saat orang-orang hanya melihatmu tertawa, Allah tahu betapa dalam hatimu menjerit. Di saat orang lain melihatmu kuat, Allah tahu betapa rapuhnya langkahmu. Maka, ketika kau berkata, "Ya Allah, aku lelah," sesungguhnya itu adalah pengakuan paling jujur dari jiwa yang hancur. Ada banyak orang yang mungkin berkata kepadamu, "Istirahatlah sebentar maka lelahmu akan hilang." Namun apakah mereka tahu bahwa lelahmu bukan sekadar rasa kantuk atau letih fisik? Ada lelah yang bahkan tidur panjang sekalipun tidak sanggup menyembuhkannya. Ada lelah yang berasal dari pikiran yang terus bekerja tanpa henti, dari hati yang penuh beban, dari jiwa yang kehilangan arah. Itulah lelah yang membuatmu terdiam dalam kesunyian malam, menatap langit, lalu berharap ada jawaban yang turun bersamaan dengan bintang-bintang. Namun pada akhirnya yang kau lakukan hanyalah meneteskan air mata dan berbisik, "Ya Allah, aku lelah. Aku sudah berusaha, tapi aku tak sanggup lagi menahan semuanya sendirian." Dan disitulah doa itu lahir. Kalimat sederhana yang kau ucapkan dengan lirih ternyata lebih berharga daripada 1000 kata panjang yang tak berarti. Karena Allah tidak pernah tuli terhadap rintihan hambanya. Allah mendengar bahkan sebelum kalimat itu kau ucapkan. Allah melihat bahkan sebelum air mata itu jatuh. Allah memahami bahkan sebelum kau sempat menjelaskan. Maka jangan pernah merasa sia-sia ketika kau berdoa dengan lelahmu. Jangan pernah merasa percuma ketika kau hanya bisa berkata, "Ya Allah, aku lelah." Karena sesungguhnya itu adalah tanda bahwa hatimu masih berpegang padanya. Meski langkahmu sudah goyah, meski kakimu sudah hampir menyerah. Dan percayalah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah di balik setiap lelah yang kau titipkan kepadanya. Ada luka yang begitu dalam tapi tak pernah bisa terlihat oleh mata manusia. Luka itu tersembunyi di balik senyuman, di balik canda, di balik kesibukan sehari-hari. Kau belajar menutupi semuanya seolah-olah baik-baik saja. Padahal hatimu penuh goresan yang tak pernah sembuh. Orang-orang melihatmu tegar, padahal setiap malam kau terjaga berjuang melawan rasa sakit yang tak bisa kau ceritakan. Luka itu tidak meninggalkan darah, tidak meninggalkan bekas fisik, tapi meninggalkan beban yang jauh lebih berat dari apapun yang bisa ditanggung tubuhmu. Luka itu membuatmu berulang kali ingin menyerah. Namun ada bisikan halus dalam hatimu yang berkata, "Bertahanlah. Allah tahu semua ini." Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa keras kau berjuang. Tidak ada yang benar-benar paham seberapa berat beban yang kau pikul sendirian. Kau tersenyum di hadapan banyak orang, tapi sesungguhnya hanya Allah yang tahu betapa dalam hatimu menangis. Kau berkata kepada dunia bahwa semuanya baik-baik saja, padahal dalam sepi kau jatuh berkali-kali.
Luka yang tak pernah terlihat itu seperti bayangan yang selalu mengikuti hadir dalam setiap langkah. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu kecuali Allah. Dan ketika kau berkata, "Ya Allah, aku lelah," sebenarnya yang kau lakukan adalah mengungkapkan luka itu dengan cara paling jujur dan paling tulus. Kadang, luka yang tidak terlihat justru yang paling sulit disembuhkan. Karena orang lain hanya memberi saran ringan tanpa benar-benar mengerti. Ada yang berkata, "Kamu terlalu sensitif." Ada pula yang berkata, "Kamu hanya butuh istirahat." Mereka tidak salah, tapi mereka juga tidak benar-benar memahami luka itu ada di sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Kau hanya bisa terdiam. Kau hanya bisa menahan hingga akhirnya satu-satunya tempat kau melabuhkan segalanya hanyalah Allah. Sebab hanya Allah yang tahu luka, yang bahkan tak pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Maka jangan pernah merasa sendiri dengan luka yang tersembunyi itu. Allah tahu bahkan sebelum kau sempat mengadu. Allah mendengar bahkan ketika engkau hanya menangis tanpa suara. Allah melihat bahkan ketika air matamu jatuh di dalam gelapnya malam. Luka yang tak terlihat itu bukan kelemahanmu, tapi justru cara Allah menguatkanmu. Karena dengan luka itu, kau belajar bersandar penuh kepadanya. Dengan luka itu, kau belajar bahwa manusia tak selalu bisa menjadi tempat bersandar. Dan dengan luka itu, kau akhirnya berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya padamu." Ada waktu di mana dunia terasa begitu berat untuk dijalani. Setiap langkah seakan penuh beban, setiap hari terasa panjang dan melelahkan. Kau berusaha tersenyum, tapi hatimu justru semakin kosong. Kau mencoba tertawa, tapi di balik tawa itu ada kepedihan yang sulit dihapus. Dunia terkadang memberi terlalu banyak ujian sekaligus, seolah-olah semua datang dalam satu waktu. Kau kehilangan harapan, kau kehilangan arah, dan di sanalah kau hanya bisa menunduk, berbisik lirih, "Ya Allah, aku lelah." Kalimat itu bukan sekadar pengakuan, melainkan tanda bahwa jiwa sudah hampir runtuh dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Ketika dunia terasa berat, semua hal kecil bisa menjadi besar. Masalah sepele bisa terasa menyesakkan. Satu kesalahan bisa membuatmu merasa gagal sepenuhnya. Kau mulai bertanya-tanya, apakah hidup ini benar-benar adil? Apakah perjuanganmu akan ada hasil? Apakah jalan yang kau pilih memang benar? Semua pertanyaan itu berputar di kepalamu, membuatmu semakin letih. Tapi pada saat bersamaan, ada sesuatu dalam hatimu yang masih menolak untuk menyerah. Ada keyakinan tipis yang masih bertahan bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban di luar batas kemampuanmu. Itulah sebabnya meski dunia terasa menekan, meski beban begitu berat, doa itu tetap keluar dari hatimu. Ada banyak orang yang tampak begitu mudah menjalani hidup, tapi kau merasa hidupmu penuh dengan ujian. Kau iri, kau cemburu, tapi sekaligus kau sadar bahwa setiap orang punya takdir dan jalan yang berbeda. Allah tidak pernah salah menaruh ujian. Jika dunia terasa begitu berat bagimu, berarti Allah sedang menguatkanmu dengan caranya. Kau mungkin tak paham sekarang, kau mungkin hanya merasakan sakitnya, tapi kelak kau akan tahu bahwa semua beban itu bukan sia-sia. Maka saat kau mengeluh, "Ya Allah, aku lelah," jangan merasa Allah tidak mendengar, karena justru disitulah Allah paling dekat denganmu, menunggu waktunya untuk menunjukkan hikmah yang tersembunyi. Dunia memang kadang terasa terlalu berat, tapi ingatlah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Semua kesulitanmu, semua rasa lelahmu, semua air matamu tidak akan selamanya. Akan ada waktunya dunia yang menekanmu berubah menjadi dunia yang memberi ruang untuk bernapas. Akan ada waktunya kelelahanmu berganti dengan kelegaan, dan Allah lah yang menjanjikan itu. Sebab setelah kesulitan selalu ada kemudahan, setelah air mata selalu ada kebahagiaan, setelah doa selalu ada jawaban. Maka ketika dunia terasa berat, jangan lepaskan genggamanmu pada Allah. Biarkan kalimat itu menjadi doa yang terus keluar dari hatimu. "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya Engkau akan menolongku." Ada tangisan yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tetapi selalu didengar oleh langit. Itu adalah tangisanmu di malam yang sunyi. Ketika semua orang terlelap, sementara hatimu justru terjaga, diliputi resah dan gelisah.
Air matamu jatuh satu persatu tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang mengerti. Kau mencoba menahan, tapi semakin kau tahan, semakin deras ia mengalir. Itulah saat di mana doa menjadi begitu jujur, saat di mana kata-kata tak lagi tersusun indah, melainkan hanya berupa lirih. Ya Allah, aku lelah, dan tahukah kamu? Di saat itu para malaikat menyaksikan betapa hancurnya hatimu, betapa tulusnya doa yang keluar dari lubuk jiwa terdalammu. Tangisanmu bukan kelemahan, tangisanmu adalah bahasa jiwa yang tidak bisa dipalsukan. Ada kekuatan besar yang lahir justru dari air mata yang kau jatuhkan di hadapan Allah. Karena setiap butirnya tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya disimpan oleh Allah sebagai saksi, sebagai doa, sebagai penghapus dosa. Kau mungkin merasa sendirian ketika menangis, tapi sesungguhnya langit sedang penuh dengan perhatian terhadapmu. Allah mendengar bahkan sebelum kau sempat mengucapkan kata. Allah tahu bahkan sebelum kau sempat menjelaskan. Dan setiap kalimat lirihmu, setiap napas beratmu, setiap tangisanmu tidak pernah luput dari perhatiannya. Pernahkah kau merasa lega setelah menangis dalam doa? Itulah tanda bahwa Allah benar-benar mendengarmu. Hati yang sesak bisa terasa lapang hanya karena beberapa tetes air mata yang jatuh dalam sujud. Itulah rahasia doa yang tulus. Doa yang keluar bukan dari lisan semata, melainkan dari luka terdalam. Saat kau berkata, "Ya Allah, aku lelah," dan kau menangis dengan sungguh-sungguh, langit pun bergerak. Allah turunkan ketenangan. Allah hadirkan kekuatan baru, meski kau sendiri tidak menyadarinya. Mungkin kau tidak langsung melihat jawabannya, tapi percayalah setiap air mata yang jatuh telah ditampung oleh kasih sayangnya. Maka jangan pernah malu untuk menangis di hadapan Allah. Jangan merasa lemah ketika sujudmu dipenuhi air mata. Justru itulah momen terindah saat dirimu kembali kepada Rabb-mu dengan sepenuh hati. Tangisan yang didengar langit lebih berharga daripada senyuman palsu di hadapan dunia. Karena pada akhirnya bukan dunia yang bisa menyembuhkanmu, tapi Allah semata. Dan disitulah tangisanmu menjadi doa paling indah. Doa yang lahir dari luka. Doa yang dibalut keikhlasan. Doa yang tak pernah sia-sia. Maka biarkan hatimu berkata lirih. Biarkan suaramu gemetar. Biarkan air matamu jatuh. Dan katakan, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku berserah kepadamu." Di saat hatimu merasa sendiri, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Perasaan ditinggalkan seringkali muncul ketika manusia yang kau harapkan justru pergi. Kau menaruh harapan pada mereka, lalu kecewa saat tak ada yang peduli. Kau berharap ada bahu untuk bersandar, namun yang ada hanyalah kesepian yang semakin menghimpit. Tapi sesungguhnya di balik rasa sepi itu, Allah sedang menunggu panggilanmu. Allah tidak pernah menjauh, tidak pernah lelah mendengar, tidak pernah bosan menyaksikanmu. Hanya saja seringkali kau terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Betapa sering kau merasa doamu tidak dijawab. Betapa sering kau merasa usahamu sia-sia. Betapa sering kau merasa Allah membiarkanmu sendiri dalam perjuangan, padahal kenyataannya Allah selalu ada di balik setiap langkahmu. Allah menjawab dengan cara yang mungkin tidak kau pahami saat ini. Allah menolong dengan jalan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi pasti sesuai dengan kebutuhanmu. Kau merasa ditinggalkan padahal sebenarnya Allah sedang menuntunmu. Kau merasa diabaikan padahal sebenarnya Allah sedang menjaga waktunya. Agar doa-doamu terjawab dengan cara yang paling indah. Kelelahan yang kau alami bukan tanda bahwa Allah tidak peduli. Justru kelelahan itu adalah cara Allah menarikmu kembali kepadanya. Jika hidupmu selalu mudah, mungkin kau tidak akan pernah mengingat Allah sedalam ini. Jika jalannya selalu lancar, mungkin kau tidak akan pernah sujud dengan air mata. Maka ketika kau berkata, "Ya Allah, aku lelah," ketahuilah bahwa itu adalah undangan Allah agar kau lebih dekat. Itu adalah cara Allah mengatakan, "Aku bersamamu. Jangan takut, jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berpegang teguh kepadanya." Maka kuatkan hatimu. Jangan biarkan perasaan ditinggalkan menguasaimu. Dunia memungkinkan, manusia mungkin meninggalkan. Tapi Allah tidak pernah berhenti mendengarkan.
Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Setiap detak jantungmu adalah bukti kasih sayangnya. Setiap napas yang kau hirup adalah tanda penjagaannya. Dan setiap doa yang kau panjatkan adalah jalan untuk semakin dekat dengannya. Jadi saat lelahmu terasa semakin berat, jangan katakan aku sendirian. Tapi katakanlah, ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau selalu bersamaku. Di antara semua jalan keluar dari rasa lelah, sujud adalah yang paling menenangkan. Saat keningmu menyentuh bumi, semua beban terasa sedikit lebih ringan. Kau mungkin datang dengan hati yang penuh sesak, dengan pikiran yang kacau, dengan jiwa yang hampir runtuh. Tapi dalam sujud, ada sesuatu yang membuatmu tenang. Kau seakan berkata kepada dunia, aku tidak mampu lagi. Namun kepada Allah kau berkata, aku pasrah sepenuhnya. Sujud adalah ruang di mana tak ada lagi kepura-puraan. Kau tidak perlu kuat di hadapan siapapun. Kau cukup menjadi dirimu sendiri, seorang hamba yang lemah, seorang jiwa yang rapuh yang kembali kepada Tuhannya. Ketika kau sujud, jarakmu dengan Allah menjadi yang paling dekat. Itulah saat di mana doa-doa paling tulus lahir. Tidak ada kata yang rumit, tidak ada kalimat yang panjang, hanya bisikan sederhana. Ya Allah, aku lelah, dan disitulah ketenangan datang. Kau mungkin tidak langsung menemukan jawaban, tapi kau akan merasakan kelegaan. Kau mungkin tidak langsung sembuh dari luka, tapi kau akan merasakan kehangatan. Karena sujud adalah cara Allah menyentuh hati hambanya yang terluka. Dalam sujud kau belajar bahwa dunia tidak akan pernah memberi ketenangan sejati, karena hanya Allah sumber ketenangan itu. Banyak orang mencari ketenangan di luar sana. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mencarinya dalam hiburan, ada yang mencarinya dalam pelarian. Tapi ketenangan yang sejati hanya ada dalam sujud. Karena di sanalah hatimu kembali ke asalnya, kau diciptakan oleh Allah dan hanya dengan mengingat Allah jiwamu bisa tenang. Maka ketika kau merasa lelah, jangan hanya rebahkan badanmu di atas kasur. Rebahkan juga hatimu di atas sajadah. Biarkan air matamu jatuh dalam doa. Biarkan sujudmu menjadi tempat pulang dari segala kepenatan. Karena setiap kali kau menundukkan kepalamu, sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatmu. Maka jangan pernah remehkan sujudmu. Jadikan rumah untuk hatimu yang lelah. Jadikan tempat untuk kembali setiap kali dunia membuatmu hampir menyerah. Sujud adalah bukti cinta, bukti iman dan bukti bahwa kau tidak pernah sendiri. Di dalam sujud kau akan menemukan jawaban yang tidak bisa diberikan dunia. Kau akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli siapapun. Dan pada akhirnya, sujud akan mengajarkanmu satu hal, bahwa setiap lelah akan terasa ringan ketika kau serahkan semuanya kepada Allah. Maka katakan dengan penuh keikhlasan, ya Allah, aku lelah. Tapi dalam sujudku, aku menemukan ketenangan bersamamu. Setiap lelah yang kau rasakan tidak akan selamanya. Hidup memang penuh ujian, penuh cobaan dan penuh luka. Tapi Allah menjanjikan bahwa setelah kesulitan akan selalu ada kemudahan. Mungkin saat ini kau merasa jalanmu terlalu terjal, mungkin hatimu terlalu letih, mungkin langkahmu terlalu berat. Tapi percayalah, semua itu tidak akan sia-sia. Allah tidak pernah menuliskan rasa sakit tanpa maksud yang indah. Setiap air mata yang jatuh akan diganti dengan senyuman. Setiap luka yang kau terima akan diganti dengan penyembuhan. Dan setiap kelelahan yang kau serahkan kepada Allah akan berganti dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Allah tahu kapan waktumu tiba untuk berbahagia. Allah tahu kapan saat yang tepat untuk menjawab doamu. Kau mungkin tidak melihat hasil sekarang, tapi jangan ragu, semua sedang dipersiapkan. Apa yang terasa sulit hari ini bisa jadi adalah jalan menuju kemudahan esok hari. Apa yang terasa berat sekarang bisa jadi adalah jalan menuju kekuatan baru yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Maka jangan berhenti berharap. Jangan biarkan lelahmu membuatmu berhenti percaya. Katakan pada hatimu, aku lelah, tapi Allah sedang menyiapkan sesuatu untukku. Aku rapuh, tapi Allah akan menguatkanku. Aku hancur, tapi Allah akan menyatukanku kembali dengan lebih indah. Lihatlah sekelilingmu, matahari selalu terbit setelah gelapnya malam. Pelangi selalu muncul setelah derasnya hujan. Begitu pula dengan hidupmu. Tidak ada air mata yang kekal, tidak ada luka yang abadi, dan tidak ada lelah yang tak berujung. Suatu hari nanti kau akan tersenyum ketika menoleh ke belakang. Kau akan berkata,
Inilah perjalanan yang membuatku lebih kuat. Inilah rasa sakit yang mendekatkanmu kepada Allah. Dan di saat itu, kau akan bersyukur pernah berkata dalam doa, "Ya Allah, aku lelah karena justru dari kelemahan, itulah lahir kekuatan yang membuatmu bertahan." Maka, saat kau merasa tak lagi mampu, jangan pernah berhenti berdoa. Saat hatimu terasa kosong, jangan berhenti mengingat Allah. Saat langkahmu terasa berat, jangan lepaskan genggamannya. Karena lelahmu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih indah. Percayalah Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah. Suatu saat nanti lelahmu akan berubah menjadi bahagia. Air matamu akan berubah menjadi senyuman, doa-doamu akan berubah menjadi kenyataan. Dan pada akhirnya, kau akan mengerti bahwa semua yang Allah tulis untukmu adalah kebaikan. Maka katakan dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya Engkau akan menggantinya dengan kebahagiaan yang tak ternilai."